Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Skolastika Marimbi ingin membahas mengenai bahasan materi teologi moral. Pada kesempatan kali ini ada 3 topik pembahasan. Yang pertama ada suara hati, lalu ada kebebasan dan tanggung jawab, serta keluarga dan juga moral seksualitas. Yang pertama kita akan masuk ke suara hati. Suara hati merupakan keputusan praktis akal budi yang akan membantu seseorang dalam mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan atau membatalkan suatu tindakan. Suara hati ini berkaitan dengan proses kesadaran moral yang menghasilkan kecakapan moral dan kemudian diimplementasikan dalam tindakan moral. Suara hati memiliki peran dalam memberikan kesadaran pada individu atas tindakan yang baik dan tidak baik, untuk kemudian menentukan pengambilan keputusan dan melakukan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, antara tindakan tersebut benar ataupun tindakan yang salah. Kemudian karakter suara hati yaitu menjadi hal yang digunakan untuk mengambil tindakan dan harus diikuti. Karakter sangat memiliki pengaruh dalam penentuan keputusan dari suara hati. Hasil akhir dari suara hati yang baik atau buruk tetap harus diikuti, tetapi harus disertai juga dengan tanggung jawab. Perlu adanya pembinaan dalam suara hati supaya individu dapat berefleksi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan yang diambil dan melakukan pertanggungjawaban atas keputusan yang salah. Kemudian suara hati akan muncul untuk menghasilkan tindakan baik ataupun buruk. Kita sebagai individu harus melaksanakan suara hati. Apabila suara hati buruk, misalnya, contoh ingin mencontek saat ujian, maka kita harus berani menerima resiko yang terjadi dan mempertanggungjawabkan tindakan atas suara hati tersebut. Selanjutnya ada kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan ini merupakan kemampuan individu dalam menentukan atau memilih tindakan yang diinginkan tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal. Sedangkan tanggung jawab merupakan kemampuan individu untuk memberikan respon terhadap tindakan yang dipilih dengan menanggung resiko atas hal yang dipilih. Kemudian kita akan lanjut pada materi berikutnya. Pandangan gereja mengenai kebebasan. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan tahta pengadilan Allah sesuai dengan perbuatannya yang baik maupun yang jahat. Ini menurut Gaudium et Spes Art 17. Kemudian ada juga pandangan kitab suci melalui Galatia. Kemudian seseorang harus bertanggung jawab atas tindakan yang dipilih. Kebebasan dilakukan dengan memahami resiko atas pengambilan kebebasan. Ini karena tanggung jawab bersifat kodrati. Kodrati artinya berarti menjadi bagian dari kehidupan manusia dan lekat. Kebebasan menuntut individu untuk bertanggung jawab atas pilihan tindakannya, meskipun terkadang kesalahan dan tanggung jawab dapat disembunyikan atau dihilangkan karena ada ketidaksadaran, kelalaian, keterpaksaan, atau ketakutan. Namun, sejatinya kebebasan sangat lekat dengan tanggung jawab dan manusia sangat lekat dengan keduanya. Kemudian, ketika kita akhirnya memilih untuk hidup dalam kebebasan, contoh tinggal bersama kekasih sebelum menikah, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita dengan mau untuk sama-sama mengurus pekerjaan rumah, melakukan biaya tempat tinggal secara berkala, dan hidup mandiri dalam artian tidak bergantung pada orang tua atau menyusahkan orang di sekitar kita. Apapun pilihan kebebasan yang telah kita pilih, akan memiliki konsekuensi atau resiko, sehingga kita perlu untuk memikirkan matang-matang dan mempertanggungjawabkannya. Selanjutnya ada keluarga dan moral seksualitas. Seksualitas merupakan hal normal dan alami yang merujuk pada cara individu mengekspresikan diri melalui tindakan seksual yang diliputi dengan perasaan dan perilaku pada aspek biologis, fisiologis, psikologis, emosional, sosial, kultural, atau spiritual. Seksualitas berkaitan dengan cara individu berelasi dengan diri sendiri, sesama, ciptaan lain, dan Allah pencipta. Kemudian keluarga merupakan tempat pertama untuk belajar iman dan kasih. Edukasi seksual sangat dibutuhkan dan perlu diterima oleh setiap individu untuk memahami makna dari seksualitas. Hal ini karena eksplorasi seksualitas dapat membawa individu mencapai kedewasaan seksual. Hubungan seksual itu harus didasari oleh rasa percaya dan saling hormat, bukan paksaan atau eksploitasi yang akhirnya merugikan satu pihak. Hal ini karena seksual harus mewujudkan cinta yang membebaskan. Pada sebuah keluarga, seksualitas dapat menyatukan dua pihak yang akan terbuka dalam kehidupan yang baru. Seksualitas dianggap sebagai anugerah Allah. Seksualitas merupakan kenikmatan jasmani yang tidak menjadi tujuan akhir hubungan, tetapi sebagai kasih yang akan menghasilkan kehidupan baru. Terbuka untuk kehidupan, arti kata lain adalah cinta yang membuahkan kehidupan baru. Kita harus melakukan tindakan seksualitas dengan cinta, kasih, dan iman. Menjaga kekudusan Allah adalah cara kita untuk merealisasikan 3 aspek di atas, yaitu cinta, kasih, dan iman.
Melakukan tindakan seksual tidak boleh dengan paksaan ataupun kekerasan di dalamnya. Melakukan tindakan seksual akan lumrah bila dilakukan apabila kedua pihak sudah sah dalam menjadi suami dan istri. Sekian untuk pembahasan materi teologi moral. Terima kasih.